pohon bambu, pohon cemara, menjulang tinggi ke angkasa. Cinta ibu tiada terkira, cinta ibu sepanjang masa. Apa sih makna dari kasih ibu dan mengapa hal itu sangat penting? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernah tidak mendengar atau menyanyikan lagu Kasih Ibu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu yang pendek namun sangat terkenal ini diciptakan oleh S.M. Mochtar, seorang pemusik serta komponis kelahiran Sulawesi Selatan. Disimak dari rangkaian kata pada lirik lagu ini menyampaikan sebuah makna mendalam tentang kasih seorang ibu. Kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih, tanpa ada maksud tersembunyi untuk memenuhi keinginan tertentu atau menguntungkan pribadi. Bagai sang surya menyinari dunia, seorang ibu memberi pengabdian seumur hidup untuk mengutamakan kebaikan anak tanpa mengharap imbalan apapun kelak. Untuk memahami tentang kasih ibu itu, mari kita simak beberapa ungkapan yang menggambarkannya. Yang pertama, ibu adalah contoh sejati tentang cinta tanpa syarat. Yang kedua, kasih sayang ibu adalah cahaya dalam kegelapan. Yang ketiga, kasih sayang seorang ibu adalah mata air yang tak pernah kering. Yang keempat, a mother's love knows no bounds, atau kasih sayang seorang ibu tidak mengenal batas. Kemudian yang kelima, a mother's love is the heart of a family. Kasih sayang seorang ibu adalah jantung dari sebuah keluarga. Yang keenam, a mother's love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible. Kasih ibu adalah seperti bahan bakar yang memungkinkan seorang manusia biasa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan. Yang ketujuh, a mother's love is like no other. It's unconditional, unbreakable, and everlasting. Kasih ibu tiada duanya, tidak bersyarat, tidak dapat dihancurkan dan bertahan selamanya. Yang kedelapan, kasih ibu adalah cinta yang paling nyata dan paling murni. Kesembilan, kasih ibu adalah harta karun terbesar. Yang kesepuluh, a mother's love is where all love begins and ends. Kasih ibu adalah tempat semua cinta berawal dan berakhir. Dengan demikian, kasih ibu adalah bentuk cinta yang mendalam, tulus dan tanpa syarat yang dimiliki seorang ibu untuk anak-anaknya. Kasih ini mencakup pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Kasih ibu sering dianggap sebagai salah satu wujud cinta yang paling murni dan kuat karena ia tidak tergantung pada situasi atau keadaan. Kalau begitu, mengapa kasih ibu itu sangat penting dan istimewa? Alasannya adalah karena kasih ibu dipercaya sebagai fondasi awal kehidupan. Kasih ibu adalah cinta pertama yang dirasakan anak yang membentuk kepribadian, rasa aman, dan kepercayaan diri anak. Kasih ibu memiliki pengaruh yang mendalam. Anak-anak yang merasakan kasih ibu cenderung memiliki hubungan emosional yang sehat dan kemampuan menghadapi tantangan dalam hidup. Kemudian kasih ibu bersifat abadi. Kasih ibu tidak pernah berakhir, ia bertahan meskipun anak tumbuh dewasa atau menghadapi konflik dengan ibu. Nah, bagaimana dengan peran seorang ibu? Peran terbesar seorang ibu seringkali mencakup berbagai aspek yang berkontribusi secara signifikan pada perkembangan anak dan kesejahteraan keluarga. Berikut ini adalah beberapa peran utama seorang ibu. Yang pertama, ibu berperan sebagai pendidik utama. Ibu harus menjadi guru pertama bagi anak-anak untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan juga keterampilan dasar. Bila ini dilakukan dengan benar sejak dini oleh seorang ibu, maka akan membentuk karakter, kebiasaan, dan nilai serta pandangan dasar bagi kehidupan anak. Yang kedua, sebagai pemberi kasih sayang dan keamanan emosional. Seorang ibu harus menjadi sumber cinta tanpa syarat dan kenyamanan emosional bagi anak-anaknya. Anak yang merasa dicintai dan aman lebih mungkin tumbuh dengan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menjalin hubungan sehat di masa depan. Yang ketiga, ibu itu penjaga kesehatan dan kesejahteraan. Seorang ibu biasanya memastikan bahwa kebutuhan fisik anak terpenuhi seperti makanan bergizi, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Perhatian ibu terhadap kesejahteraan fisik akan memberikan fondasi kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, teladan dalam attitude kehidupan. Seorang ibu haruslah menjadi teladan dalam sikap empati, kesabaran, kerja keras, dan keimanan.
Dengan melihat kepada kehidupan seorang ibu, anak mendapat panduan untuk bekal bagi masa depan. Kemudian yang kelima, ibu sebagai pendoa dan tempat curhat bagi anak. Ibu berperan memberikan dukungan emosional dan solusi praktis ketika anak menghadapi masalah. Bila seorang ibu sudah menjadi teman terbaik bagi anak, maka anak pun memiliki penolong dalam menghadapi kesulitan hidup. Yang keenam, ibu berperan sebagai pengelola kehidupan keluarga. Ibu sering menjadi jantung keluarga, mengelola hubungan antara anggota keluarga, mengatur rumah tangga, dan menciptakan suasana harmonis. Keseimbangan yang dikelola ibu membantu keluarga berjalan dengan baik dan memberikan contoh bagi anak-anak tentang kerjasama dan tanggung jawab. Peran dan posisi seorang ibu sangat penting karena ia memiliki pengaruh mendalam pada pembentukan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Intinya, seorang ibu tidak hanya membimbing anak-anaknya secara fisik, emosional, dan spiritual, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pelindung, dan motivator. Namun demikian, peran ini bersifat dinamis, berubah sesuai dengan kebutuhan keluarga dan tahap perkembangan anak. Menjadi seorang ibu adalah sebuah panggilan yang sangat mulia dan berharga. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi seorang wanita dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu. Di antaranya, ada tantangan fisik. Seorang ibu harus bertaruh nyawa dalam proses persalinan. Kemudian mengurus keluarga, anak, terutama saat masih bayi atau balita, pasti membutuhkan tenaga ekstra. Bangun tengah malam untuk menyusui atau mengganti popok, belum lagi harus menyiapkan makanan dan membersihkan rumah, pasti melelahkan. Selain fisik, pasti ada tantangan atau kesulitan emosional. Tekanan mental pasti dirasakan seorang ibu dalam mengurus rumah tangga. Ibu juga menghadapi tantangan dalam hubungan. Peran baru sebagai ibu bisa memengaruhi hubungan dengan pasangan, terutama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian seiring berjalannya waktu, anak bertumbuh lebih besar, anak-anak bisa terlibat konflik atau ada perilaku mereka yang sulit untuk diatur, pasti menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri bagi seorang ibu. Kemudian lingkungan dan juga kemajuan teknologi serta media menjadi tantangan bagi ibu-ibu zaman now. Para ibu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kemajuan teknologi serta media agar dapat mengontrol kehidupan moral anak-anak sambil menyeimbangkan semua aspek kehidupan anak agar terpenuhi. Kemudian ada tantangan spiritual. Di zaman yang serba sibuk, seorang ibu tidak pernah boleh melupakan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tidak boleh lupa membawa keluarga, suami, dan anak-anaknya dalam doa kepada Allah. Serta masih banyak lagi tantangan yang lainnya. Bila kita menyadari betapa besar kasih sayang dan pengorbanan, serta tantangan yang dihadapi seorang ibu, maka sudah seharusnya kita yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas kasih sayang ibu. Yang kedua, menghormati ibu. Perlakukan ibu dengan penuh penghormatan dan kesopanan dalam setiap interaksi. Dengarkan nasihat dan juga masukan ibu dengan penuh perhatian, walaupun mungkin tidak selalu kita setuju, tapi mereka menyampaikannya pasti atas motif cinta. Yang ketiga, menunjukkan rasa terima kasih dan memberikan penghargaan kita kepada ibu. Jangan ragu untuk berucap terima kasih ibu dan berikan hadiah kejutan baginya. Jangan lupa untuk peluk dan ucapkan I love you ibu. Kemudian yang keempat, mendoakan ibu. Doakan ibu umur panjang, sehat, bahagia, dan hidup dalam damai. Yang kelima, sebagai suami atau anak, bantu ibu dalam tugas dan pekerjaan rumah. Yang keenam, kemudian upayakan menjadi anak yang baik dan penurut. Hindari tindakan yang bisa mengecewakan atau menyakiti hati ibu, baik secara fisik atau emosional. Yang ketujuh, ibu pasti selalu merindukan kehadiran kita. Jadi luangkan waktu untuk sekadar bersenda gurau, berbagi cerita, makan bersama, atau jalan-jalan dengan ibu kita. Yang kedelapan, memberikan perhatian dan dukungan serta berusahalah membalas kasih dan pengorbanan ibu, walaupun ibu tidak pernah menuntut hal tersebut. Yang kesembilan, jadi anak yang membanggakan. Mendengar kesuksesan anak pasti adalah kebanggaan yang membawa rasa bahagia bagi orang tua, termasuk ibu. Yang kesepuluh, bila memungkinkan dan ada kesempatan, mengurus ibu di masa tua adalah sebuah tugas mulia. Alkitab banyak kali menggambarkan kasih ibu itu seperti kasih Allah. Contoh dalam Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Itulah sebabnya perintah kelima dari hukum Taurat mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Kemudian Amsal 1 ayat 8 dan 9 katakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Dalam buku Adventist Home halaman 231, ibu adalah ratu dalam rumah tangganya. Dia memiliki kuasa untuk membentuk karakter anak-anaknya sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih tinggi dan abadi. Dunia membutuhkan ibu-ibu yang bukan hanya sekadar ibu dalam arti nama, tetapi dalam segala hal. Kita dapat dengan aman mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab wanita lebih sakral, lebih kudus daripada tugas-tugas pria. Biarlah wanita menyadari kesucian pekerjaannya dan dengan kekuatan dan rasa takut akan Tuhan menjalankan misi hidupnya. Biarlah ia mendidik anak-anaknya agar berguna di dunia ini dan untuk sebuah rumah di dunia yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, kasih ibu adalah salah satu kekuatan paling berharga dalam kehidupan manusia. Ia menjadi dasar pembentukan karakter anak dan memberikan pengaruh positif yang bertahan seumur hidup. Kasih ini menunjukkan keindahan cinta yang sejati, rela memberi tanpa mengharap balasan. Namun demikian, meski peran ibu sangat besar, membangun keluarga yang sehat adalah tugas bersama antara ayah, ibu, dan komunitas. Ibu juga perlu menjaga kesejahteraan dirinya sendiri agar bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Terima kasih Ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.